Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita ungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian dan pembelajaran kita terhadap sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan kita sebelumnya, kita telah mengulas secara singkat latar belakang geografis dan juga latar belakang sosial Jazirah Arab sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu poin penting yang kita singgung yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa para ahli sejarah membagi orang-orang Arab atau komunitas bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arab sejak dahulu sampai hari ini secara umum dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah kelompok besar yang dikenal dengan nama atau dengan istilah Al-Arabu Al-Ba'idah, yaitu suku-suku Arab kuno, suku-suku Arab klasik yang para ulama sejarah sendiri nyaris tidak menemukan data dan informasi yang cukup tentang sejarah mereka, kecuali ada beberapa yang disinggung atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, seperti yang kita sebut sebagai suku Ad dan Samud misalnya. Kemudian kelompok besar yang kedua adalah yang dikenal sebagai Al-Arabu Al-Aribah, yaitu orang-orang Arab yang orisinil, orang-orang Arab yang betul-betul Arab, kira-kira seperti itu, yaitu orang-orang Arab yang lahir dari keturunan Ya'rib bin Yashjib bin Qahtan, yang asal muasalnya berasal dari negeri Yaman atau dari kawasan wilayah Yaman, yang kemudian dikenal juga sebagai Al-Arab Al-Qahtaniyah. Al-Arab Al-Qahtaniyah. Jadi kalau kita mendengarkan istilah orang-orang Arab Qahtan, maka yang dimaksud adalah mereka-mereka ini. Ya, dan para ulama menyebutkan bahwa orang-orang Arab Qahtan ini secara garis besarnya ya terpecah menjadi beberapa kabilah atau beberapa suku dan 2 diantaranya yang paling masyhur yang sering disebutkan adalah kabilah Himyar dan kabilah Kahlan. Nah, dari kabilah Kahlan ini kemudian kita nanti akan mengenal ada 2 suku besar di kota Yathrib atau di kota Madinah yang bernama Al-Aus dan
Al-Khazraj. Dari suku Al-Aus dan Al-Khazraj ini berasal dari klan atau dari kabilah Kahlan yang jalurnya nanti akan masuk dalam kategori Al-Arab Al-Qahtaniyah. Ya, kita tahu nanti Al-Aus dan Al-Khazraj inilah yang kemudian menjadi golongan Al-Ansar yang mendukung dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dahulu sebelum mengenal Islam mereka selalu berperang, selalu bertengkar, tapi kemudian ketika datang Islam mereka kemudian dipersatukan oleh Islam mereka. Kemudian kelompok besar yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'aribah, atau orang-orang Arab yang bercampur, orang-orang Arab yang bercampur atau orang-orang Arab campuran. Nah, yaitu orang-orang Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang nanti di kemudian hari lebih dikenal sebagai Al-Arab Al-Adnaniyah. Al-Arab Al-Adnaniyah. Nah, Adnan ini nanti kita akan kenal, kita akan ketahui ini adalah salah satu kakek buyut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah menyinggung, ya, bagaimana proses lahirnya kelompok Al-Arab Al-Musta'aribah ini, yaitu lahir dari pernikahan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, ya, Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihi salam yang menikahi salah seorang wanita dari kalangan suku Jurhum, ya, menikahi putri salah seorang kepala suku Jurhum yang bernama Mudad bin Amr. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pernikahan Nabi Ismail alaihissalam dengan putri Mudad bin Amr tadi itu, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Nabi Ismail 12 orang anak. Ya, 12 orang anak, dan kesemuanya adalah anak laki-laki, kesemuanya adalah putra. Nama-nama mereka disebutkan oleh para ulama nasab. Ke-12 putra Ismail itu, yang pertama adalah Nabit atau Nabayut. Kemudian yang kedua adalah Qaidar. Kemudian yang ketiga adalah Adba'il. Yang keempat adalah Mibsham. Yang kelima adalah Mishma'. Yang keenam adalah Duma. Yang ketujuh adalah Misha. Yang kedelapan adalah Hidad atau Hadad. Yang kesembilan adalah Yutma atau Yatma. Kemudian yang ke-10 adalah Yatur. Kemudian yang ke-11 adalah Nafis. Dan yang ke-12 adalah Qaiduman. Jadi itu adalah 12 putra Nabi Ismail alaihi salam. Nah, ke-12 putra Nabi Ismail alaihissalam ini kemudian beranak pianak, ya, beranak pianak, sehingga dari ke-12 ini kemudian lahir tentu saja 12 kabilah, ya, 12 kabilah, dan kesemuanya pada saat itu tinggal berdomisili di kota Mekah selama beberapa waktu. Dan disebutkan bahwa sumber kehidupan mereka, sumber penghidupan mereka, ya, bisa dikatakan sepenuhnya bertumpu pada perdagangan, di mana mereka akan selalu melakukan perdagangan dari Mekah ke
Yaman, ya, dan juga dari Mekah ke negeri Syam, bahkan sampai ke Mesir. Nah, itulah barangkali sebabnya kemudian kedua belas suku ini bersebaran dan bertebaran di penjuru Jazirah Arab, ya, meskipun sebelumnya mereka tinggal dalam beberapa waktu di kota Mekah, tetapi setelah itu terjadi persebaran, ya, terjadi penyebaran di seluruh kawasan Jazirah Arab. Bahkan ada di antara mereka yang menyebar dan pindah keluar kawasan Jazirah Arab, dan itulah yang menyebabkan kemudian informasi tentang mereka, tentang keturunan Nabi Ismail ini kemudian nyaris tidak ditemukan atau nyaris tidak didapatkan, kecuali dari dua orang, yaitu yang pertama tadi Nabit, kemudian yang kedua dari Qaidar. Jadi dari 12 putra Nabi Ismail alaihissalam, para ulama sejarah hanya bisa melacak informasi tentang keturunan-keturunan dari dua orang saja, yaitu putra Nabi Ismail yang bernama Nabit dan putra yang kedua yang bernama Qaidar. Nah, berbicara tentang Nabit atau keturunan dari Nabit, ya, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan bahwa keturunan Nabit, putra Nabi Ismail ini, kemudian membentuk dan membangun sebuah peradaban, ya, yang dikenal dengan peradaban Al-Anbat. Al-Anbat itu maknanya adalah keturunan dari Nabit ini. Mereka membangun sebuah peradaban di kawasan selatan Hijaz, di kawasan selatan Hijaz, di mana di situ mereka membangun sebuah pemerintahan yang cukup kuat sehingga berhasil menundukkan dan menguasai suku-suku, ya, yang ada di sekitar kawasan tersebut. Dan tidak ada satupun suku yang berani, ya, untuk melawan mereka, sampai kemudian datang orang-orang Romawi yang kemudian berhasil menghabisi dan menghapus sejarah mereka, ya. Nah, ini tentang Nabit. Nah, adapun tentang putra Nabi Ismail yang kedua yang bernama Qaidar bin Ismail, maka disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa keturunan-keturunan dari Qaidar bin Ismail ini masih tetap tinggal, ya, di kota Mekah, di mana mereka beranak pianak di kota Mekah, sampai kemudian lahir dari keturunan-keturunan Qaidar ini. Kita tidak tahu keturunan yang keberapa dari Qaidar ini. Lahirlah seorang anak yang bernama Adnan. Lalu kemudian Adnan ini nanti punya seorang anak yang bernama Ma'ad, ya, Ma'ad. Nah, orang-orang Arab kemudian mencatat dengan baik, ya, dan mendata dengan baik semua jalur keturunan mereka pasca Adnan ini, ya. Jadi mereka mencatat dengan baik. Makanya nanti ketika kita belajar tentang nasab Nabi kita Muhammad SAW, Adnan ini adalah kakek buyut ke-21 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kemudian di sini para ulama sirah berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, hanya bisa terlacak sampai Adnan, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyebutkan nasabnya, maka beliau hanya menyebutkan sampai
kakek buyutnya yang ke-21 ini, yaitu Adnan. Lalu setelah itu beliau mengatakan kadzdzaba an-nasabun, ya, dan bohonglah para ahli nasab itu. Maksudnya bohong informasi yang disebutkan oleh para ahli nasab itu setelah Adnan sampai Ismail itu tidak ada yang valid, kira-kira seperti itu, ya, penjelasan sebagian ulama. Tetapi sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa ya boleh saja kita menyebutkan nasab Nabi SAW mulai dari Adnan sampai kepada Ismail. Ya, meskipun ini terjadi perbedaan juga di antara para ulama, ya, tentang siapa saja kakek buyut Nabi SAW pasca Adnan sampai Ismail. Tetapi yang pasti mereka sepakat dengan nama-nama yang disebutkan dari Nabi SAW sampai kepada Adnan. Ya. Jadi dari Nabi SAW kepada Adnan itu disepakati oleh para ulama, nama-nama kakek-kakek beliau. Tetapi dari Adnan sampai Ismail, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau begitu kita cukupkan saja nasab Nabi SAW itu penyebutannya sampai Adnan. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak apa-apa kalau kita mau menyebutkan dari Adnan sampai kepada Ismail alaihissalam. Ya, wallahu taala alam bisawab. Tapi saya kembali bahwa putra Ismail alaihissalam yang bernama Qaidar ini kemudian beranak pianak, berketurunan, sampai kemudian dari keturunan itu lahir seorang anak bernama Adnan. Lalu Adnan ini kemudian memiliki anak, salah seorang anaknya bernama Ma'ad. Nah, dari Ma'ad ini kemudian lahir sejumlah keturunan. Ya, lahir sejumlah keturunan. Ya. Di antara keturunan Ma'ad itu ada yang bernama Nizar atau Nazar. Ya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Ma'ad ini tidak punya anak selain Nizar ini. Kemudian Nizar ini punya 4 orang anak. Punya 4 orang anak, di mana dari keempat orang anak ini kemudian lahir lagi 4 kabilah besar. Keempat anak ini bernama Iyad, yang kedua Anmar, yang ketiga Rabi'ah, yang keempat adalah Mudar. Saya ingin Anda perhatikan nama anak yang keempat, yaitu Mudar. Ya, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, 2 nama yang terakhir, 2 nama anak dari Nizar yang terakhir, yaitu Rabi'ah dan Mudar, inilah yang kemudian juga berkembang lagi anak keturunannya. Ya, dari Rabi'ah misalnya lahir Asad bin Rabi'ah, ada Anazah, ada Abdul Qais dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari Mudar, nah perhatikan yang Mudar. Jadi putra Ma'ad yang bernama Mudar, ya, ini kemudian dari Mudar ini kemudian lahir 2 jalur keturunan atau 2 jalur kabilah yang besar. Yang pertama Qais Ailan bin Mudar, dan yang kedua Ilyas bin Mudar. Ya. Ilyas bin Mudar. Nah, lalu dari Ilyas bin Mudar ini lahir lagi sejumlah anak, yaitu Tamim. Ya, lahir keturunan, ya, dari Ilyas bin Mudar ini lahir lagi keturunan-keturunan. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrikah, kemudian Asad bin Khuzaimah, kemudian Kinanah bin Khuzaimah. Lalu dari Kinanah bin Khuzaimah ini lahir seorang anak yang kemudian dikenal sebagai Quraisy.
ya, Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah nama lain dari Fihr. Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Dan Kinanah ini adalah keturunan dari Ilyas bin Mudar. Lalu begitulah seterusnya. Kemudian dari Quraisy ini berkembang lagi menjadi sejumlah suku, ya, sejumlah kabilah-kabilah ya, besar. Ya, di antara kabilah itu atau di antara keturunan Quraisy itu ada yang bernama Abdu Manaf bin Qusay. Abdu Manaf bin Qusay. Lalu dari Abdu Manaf bin Qusay ini lahir lagi 4 jalur. Yang pertama adalah Abdu Syams, kemudian yang kedua adalah Naufal, kemudian yang ketiga adalah Al-Muttalib, kemudian yang keempat adalah Hashim. Nah, dari Hashim bin Abdi Manaf inilah kemudian inilah jalur yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalur lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nama Nabi kita Muhammad SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, itulah mengapa Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah memilih dari anak Ibrahim yaitu Ismail. Wastafa min waladi Ismail Kinanah. Lalu Allah memilih dari keturunan Ismail Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan. Lalu Allah SWT memilih dari keturunan Kinanah, Allah memilih Quraisy. Wastafa min Quraisy, lalu dari keturunan Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Allah memilih keturunan Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah SWT kemudian memilihku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Bani Hashim. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kira-kira seperti itu ya, gambaran jalur nasab ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Ibrahim, kemudian Ismail, lalu Ismail memiliki 12 putra, salah satu putranya bernama Qaidar, lalu kemudian Qaidar memiliki keturunan yang banyak, lalu dari keturunannya itu lahir seorang yang bernama Adnan, lalu dari Adnan lahir seorang bernama Ma'ad, lalu dari Ma'ad lahir seorang anak ya keturunan namanya Nizar, lalu Nizar ya kemudian punya anak di antara anaknya bernama Mudar, lalu dari Mudar ini lahir, dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini ya memberikan gambaran kepada kita semua tentang seperti apa hubungan nasab, hubungan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ismail, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti kita juga tahu bahwa selain Ismail, Nabi Ibrahim punya juga seorang anak yang bernama Ishak. Lalu kemudian dari Ishak lahir seorang anak yang bernama Yakub. Kemudian Yakub inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai Israel. Lalu keturunan Yakub ini kita kenal dengan nama Bani Israel. Jadi sebenarnya antara Bani Israel ya dengan orang-orang Arab, mereka memiliki hubungan secara nasab melalui jalur Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang Bani Israel ini kemudian berkembang, bertumbuh, bersejarah menjadi orang-orang yang sangat rasialis, sangat membangga-banggakan jalur keturunannya.
menganggap diri sebagai bangsa pilihan Tuhan, lalu kemudian merendahkan bangsa-bangsa lain. Nah, satu hal yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Karena itu barangkali itulah salah satu hikmah pentingnya kenapa kemudian nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya begitu banyak nabi dan rasul dipilih dari kalangan Bani Israel, lalu kemudian dalam tanda petik tiba-tiba jalur kenabian dan rasul itu berpindah dari jalur Nabi Ishak ke jalur Ismail. Jadi jalur kenabian dan kerasulan itu kemudian ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk berjumpa dan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.